Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Saudara-saudara, itu tadi yang di awal diucapkan ketika ibadah kita dimulai. Itu juga yang menjadi pembacaan dalam kitab Yesaya. Itu juga yang menjadi berita sukacita Natal, bahwa masa penantian di masa-masa Advent telah usai dan apa yang dinantikan telah digenapi. Dan dari perjalanan yang gelap, sekarang melihat bukan saja terang yang kecil tetapi terang yang besar. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang buat kita agak sulit untuk menghayatinya karena mungkin kita tidak hidup dalam kegelapan. Jadi hidup kita terang-terang aja. Maka yang namanya menantikan di dalam kegelapan itu seperti apa juga kita nggak paham. Akhirnya ketika kita bicara soal sukacita Natal, terang yang besar yang sudah datang itu juga rasanya biasa aja. Ya, ibaratnya kalau rumah nyalain lampu bisa kapan aja, pencahayaan alami maupun dengan listrik memadai bahkan melimpah, maka dan udah nggak pernah lagi mengalami mati lampu atau korslet karena wattnya kurang gitu ya. Saudara-saudara, maka mungkin soal terang itu biasa aja. Tetapi ketika kita pernah atau sedang mengalami kegelapan, maka sedikit terang saja itu menjadi sebuah pengharapan. Nah, oleh karena itu tema Natal kita bicara tentang menyambut Tuhan dalam keterbatasan. Apa yang tadi sepanjang liturgi dan juga nanti yang menjadi lagu pengutusan dikatakan bahwa tentang keterbatasan dalam hidup ini tidak sedang hendak memadamkan semangat sukacita Natal. Lagi Natal kok ngomongin resesi, ngomongin krisis energi, nanti doa syafaatnya ngomongin soal perang, soal demonstrasi. Ini lagi Natal gitu loh. Ngapain bicara soal yang suram-suram? Tetapi saudara-saudara, kadang-kadang kita memang harus mengalami saat-saat yang berat, mengalami yang namanya keterbatasan untuk bisa merasakan indahnya, luar biasanya anugerah, kelepasan, hidup dalam terang, hidup dalam damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara soal keterbatasan, seringkali orang memahami keterbatasan itu sebagai sesuatu yang buruk ya. Keterbatasan itu, coba kalau saya tanya saudara-saudara, apa yang menjadi keterbatasan saudara? Nggak usah dijawab, karena mungkin juga malu atau males ya menyebutkan soal keterbatasan. Tapi saudara-saudara, kalau saya tanya apa yang menjadi keterbatasan saudara, biasanya tentu hal-hal yang kita anggap kurang. Keterbatasan saya kurang pinter. Keterbatasan saya kurang sehat. Keterbatasan saya kurang percaya diri, atau saya nggak banyak duit. Keterbatasan saya ini dan itu. Dan biasanya apapun yang kita definisikan sebagai keterbatasan itu adalah sesuatu yang minus. Nah, saudara-saudara, tentu kita perlu tahu apa yang menjadi keterbatasan kita. Karena kalau kita tidak menyadari apa yang menjadi keterbatasan kita bisa menjadi takabur, ya, tidak tahu diri gitu ya. Misalnya kan ini tidak tahu diri mungkin agak kejam, tapi takabur ya, misalnya contohnya ada orang yang ikut lomba bakat nyanyi, lalu ketika nyanyi dan itu skala nasional masuk TV gitu ya, lalu ketika nyanyi suaranya jauh dari standar alias kok fals banget gitu, tapi kok pede ya, kok berani ikut lomba bakat secara nasional, karena seringkali tidak menyadari keterbatasan. Jadi menyadari keterbatasan kita itu perlu supaya kita tidak takabur. Ya, misalnya mungkin kita punya banyak kelebihan, tapi kita ingat bahwa kita terbatas sebagai manusia, sehingga jangan sombong, jangan semena-mena ketika di atas. Itu supaya tidak takabur, dan juga supaya kita tidak menyia-nyiakan berkat yang ada. Saudara-saudara, seringkali karena kita merasa misalnya air melimpah di bumi pertiwi, di tanah Jawa Barat khususnya, karena kalau kita ke pulau lain di Indonesia tuh seringkali air itu menjadi barang yang langka dan mahal. Seringkali karena kita merasa gampang, misalnya kita buang-buang air ketika mandi, ketika cuci piring, sikat gigi, karena merasa air banyak kok gitu. Nah, ini seringkali kita, kalau kita tidak menyadari keterbatasan, kita menjadi entah takabur, kita tidak bersyukur, atau kita memubazirkan, menyia-nyiakan berkat Tuhan. Nah, namun saudara-saudara, jangan juga kita menjadi orang yang terkungkung oleh keterbatasan kita.
Jangan kita mendefinisikan diri dalam keterbatasan kita. Saudara-saudara, mungkin ada di antara saudara yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Mungkin ada yang berpikir saya bukan anak orang kaya. Saya sekolah, kuliah mesti cari beasiswa atau mesti sambil kerja. Nggak seperti teman-teman saya yang bisa milih jurusan kampus mana aja, ke luar negeri pun tidak masalah, nggak usah harus sambil kerja. Saya terbatas, orang tua saya terbatas. Nah saudara-saudara, kita bisa bersikap bahwa kita mendefinisikan diri bahwa saya ini orang tidak mampu. Lalu kita mungkin bisa jadi bersungut-sungut, bisa jadi iri hati, ya minder. Kenapa saya tidak seperti teman-teman saya? Kok saya terbatas banget sih hidupnya? Susah banget. Kita bisa memilih untuk mendefinisikan diri oleh keterbatasan kita, atau mungkin saya ini sakit-sakitan, saya ini sudah tidak muda lagi, saya ini tidak pandai, saya tidak berpendidikan, saya berasal dari latar belakang keluarga yang berantakan, apapun. Atau saudara-saudara, justru kita bisa melihat keterbatasan itu sebagai sebuah kesempatan. Karena apa yang terbatas justru itu yang berharga. Yang namanya limited edition itu biasa dikoleksi dan harganya lebih mahal karena terbatas. Hidup kita ini jadi berharga karena hidup kita ini terbatas. Kalau kita nggak ada matinya, atau kalau kita hidup 1000 tahun, saudara-saudara, kita mungkin akan maunya. Atau kita akan menyia-nyiakan, atau kita nggak akan jadi apa-apa. Karena kita merasa kita masih punya banyak waktu. Tetapi karena kita menyadari bahwa ada keterbatasan umur kita, keterbatasan umur orang-orang dalam hidup kita, keterbatasan biaya, keterbatasan segala macam, itu yang membuat kita jadi semakin menghargai apa yang ada. Oleh karena itu saudara-saudara, itu tadi ya, saudara bisa memilih untuk mendefinisikan diri pada keterbatasan atau melihat keterbatasan itu sebagai suatu hal yang berharga yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, yang bisa kita gunakan sebagai cara kita menyambut Tuhan dalam keterbatasan. Dan kalau kita lihat di Alkitab saudara-saudara, banyak kali Tuhan memang memakai raja-raja, orang-orang yang pintar seperti Daniel dan kawan-kawannya. Tuhan memakai orang-orang yang kaya juga untuk melayani, untuk dipakai untuk menjadi berkat. Tapi seringkali juga Tuhan memakai dan justru melakukan mujizat melalui orang-orang yang hidup dalam keterbatasan. Janda Sarfat yang menyambut Nabi Elia, tepung dan minyaknya tidak pernah habis, sekalipun dia pikir ini sudah cuma cukup untuk sekali makan lalu mereka akan mati. 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak yang membawa bekal itu cukup untuk memberi makan ribuan orang. Saudara-saudara, Tuhan memakai orang dalam kelimpahannya. Tetapi Tuhan juga memakai orang dalam keterbatasannya dan bahkan melakukan mujizat dalam keterbatasan. Jadi saudara-saudara, apapun yang menjadi definisi saudara tentang keterbatasan dalam hidup saudara, kalau saudara gunakan itu untuk menyambut Tuhan, atau saudara tidak menjadikannya sebagai alasan untuk tidak menyambut Tuhan, tidak menerima panggilan Tuhan, maka saudara-saudara, Tuhan bisa memakai keterbatasan itu dan memberkatinya lipat kali ganda. Tapi yang seringkali kita lakukan kan malah kita menggunakan keterbatasan sebagai alasan. Yuk pelayanan, waktu saya terbatas. Pendidikan saya terbatas, apapun lah terbatas. Padahal justru dalam keterbatasan, kalau sekali lagi ya, kalau kita gunakan untuk menyambut Tuhan, Tuhan bisa memberkati dengan lipat ganda. Dan saudara-saudara, Tuhan, ini teman saya posting di Instagramnya, dan kalimat ini inspiring buat saya. Dia katakan Tuhan tidak meminta kita untuk memberi makan 5.000 orang. Tuhan hanya minta kita untuk menyediakan, untuk berbagi 5 roti dan 2 ikan yang kita punya. Saudara-saudara, menyambut Tuhan dalam keterbatasan bukan berarti kita harus melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Tapi dengan apa yang ada, dengan jujur, dengan kerendahan hati, kita mau memberi diri, mempersembahkan kepada Tuhan. Dan biar Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Nah saudara-saudara, apapun keterbatasan saudara, serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadikannya berharga. Saudara-saudara, para gembala,
adalah orang-orang yang terbatas. Tentu sudah tahu, saudara-saudara sudah Natalan berkali-kali, udah sering dengar tafsiran tentang gembala-gembala ini adalah kelompok yang miskin dan sebagainya. Nah saudara-saudara, gembala itu tugasnya adalah menjaga kawanan domba. Ya, karena ternak yang paling umum adalah kambing domba, bukan sapi ya, tapi kambing domba. Ada sih pasti juga sapi, tapi ini rata-rata kambing domba. Nah saudara-saudara, kambing domba itu ada yang diternak untuk dimakan, ya dan kulitnya dipakai untuk ini itu dan sebagainya. Tetapi yang juga diternak atau digembalakan ini adalah domba-domba untuk apa? Untuk persembahan keagamaan, ya. Dan untuk persembahan keagamaan, untuk upacara korban, persembahan korban menurut agama Yahudi, maka domba itu harus apa? Tidak bercacat, tidak bercela. Harus baik, nggak boleh lecet, nggak boleh pitak gitu ya. Pokoknya harus baik lah, kulitnya semuanya dalam keadaan yang baik. Nah maka saudara-saudara ini menarik. Tugas para gembala ini adalah untuk memastikan kambing domba yang lahir itu untuk dibesarkan seperti anak sendiri, supaya syukur-syukur kalau dia nanti cukup makin besar, ukurannya sudah cukup, dalam keadaan tidak bercacat bercela. Makanya dibalur dengan minyak, digendong dan sebagainya. Dan bahkan domba yang baru lahir biasanya juga dibungkus dengan kain lampin supaya tidak lecet. Nah saudara, ini adalah pekerjaan para gembala merawat domba. Dan yang menarik ini adalah mereka ini juga biasanya tidak akan pernah sanggup untuk memberikan persembahan domba dalam upacara korban, karena mahal. Karena mereka tidak termasuk golongan yang mampu, karena kan ada kelasnya ya, yang mampu memberi lembu, kambing domba, yang kurang mampu bisa memberikan burung merpati, yang lebih tidak mampu bisa memberikan tepung atau minyak. Para gembala ini mungkin termasuk golongan kelas yang tidak bisa memberikan kambing domba secara strata ekonomi, bahwa mereka mungkin mau dan bersedia berkorban itu hal lain. Tetapi secara strata ekonomi mereka tidak termasuk yang dianggap mampu memberikan persembahan kelas 1 tadi. Dan juga bahkan mungkin dalam kesederhanaan mereka, dalam keterbatasan mereka mungkin seumur hidupnya tidak akan pernah datang ke bait Allah untuk memberikan persembahan korban, karena mereka sibuk harus setiap hari, karena nggak bisa libur, nggak bisa ditinggal menjaga kawanan ternak ini. Namun sekalipun mereka jauh dari rumah ibadat itu, justru mereka yang mengupayakan bahwa selalu ada domba yang tidak bercacat, tidak bercela untuk menjadi persembahan. Itu tugas mereka. Dan saudara-saudara, kepada mereka kabar Natal yang pertama disampaikan. Nah di sini kita bisa belajar beberapa hal saudara-saudara terkait dengan keterbatasan kita. Kita mungkin sekali lagi kita bisa melihat banyak hal yang menjadi keterbatasan kita. Tapi bahkan dalam keterbatasan itu pun kita bisa berkontribusi untuk hal-hal yang luar biasa. Walaupun mungkin tidak langsung. Sama seperti kaum gembala ini mungkin tidak pernah, ya mereka tidak bersama dengan para imam dan kaum Lewi ada di ruangan yang kudus dengan pakaian-pakaian yang tentunya bersih. Tetapi mereka menjadi bagian dari sistem keagamaan yang ada. Bagian dari spiritualitas bangsa Yahudi. Mereka memastikan di awal lahirnya domba itu. Jadi saudara-saudara mungkin kita tidak akan pernah jadi presiden ya, karena kan nggak mungkin semua orang jadi presiden. Atau mungkin ya kita nggak akan pernah jadi direktur atau apalah, biasa aja mungkin ya. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak bisa memakai saudara untuk melakukan hal-hal yang besar. Nah yang kedua saudara-saudara adalah, itu yang pertama ya, jadi keterbatasan itu tidak menjadi alasan untuk Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa melalui kita. Yang kedua saudara-saudara adalah bahwa para gembala ini dipilih bukan karena besarnya kontribusi mereka atau pentingnya mereka dalam rantai ekonomi maupun keagamaan. Tapi karena keberadaan mereka, keseluruhan keberadaan mereka. Dalam kemiskinannya, dalam kepapaannya, dalam kesederhanaannya, mungkin dalam ketidakberpendidikannya, dalam ketidakspiritualannya, karena mungkin mereka juga jarang-jarang dengerin khotbah-khotbah agama. Tetapi dalam segala keberadaannya,
Tuhan pertama-tama berkunjung kepada mereka dan menyampaikan kabar Natal itu. Maka saudara-saudara, yang menentukan kita di hadapan Tuhan bukan jabatan kita, bukan kekayaan kita, bahkan bukan kebaikan kita, tetapi kesediaan dan kemauan kita untuk mendengar dan menjawab panggilan Tuhan. Karena dalam cerita ini gembala-gembala di padang ini ya, mereka mendengar lalu mereka bersegera pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang diberitakan kepada mereka. Mungkin malaikat juga berkunjung ke beberapa orang yang lain, bisa jadi. Tapi kenapa yang dicatat cuma para gembala? Karena mereka yang mau menjawab panggilan Tuhan, yang mau melangkah dengan kesigapan ketika disampaikan kabar baik kepada mereka. Jadi soal menyambut Tuhan dalam keterbatasan juga soal kita mau atau tidak. Dan yang ketiga saudara-saudara, maka di sini kita juga melihat ya, ketika mereka datang dan menemukan bayi yang dibungkus oleh kain lampin, mereka tentu saat itu tidak mengerti. Dan mungkin sampai kapanpun juga tidak mengerti. Tetapi kalau kita lihat bahwa bayi yang dibungkus dengan kain lampin, yang juga dipakai untuk membungkus domba yang baru lahir supaya tidak lecet, supaya layak menjadi persembahan yang kudus. Dan bayi ini yang kemudian nanti menjadi persembahan yang tidak bercacat dan bercela, anak domba Allah. Maka saudara-saudara, di sini kita melihat ada sebuah keterkaitan. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu dan tidak ada yang sia-sia. Firman Tuhan tidak akan turun dengan sia-sia. Tidak ada kebetulan-kebetulan hanya sekadar kecelakaan. Bahkan sekalipun itu karena kebodohan dan kebebalan kita. Tapi Tuhan bekerja melalui segala sesuatu. Bahkan sekedar lampin itu pun menjadi sebuah pertanda. Dan semoga mungkin ada dari para gembala itu yang melihat dan menyadari bahwa bayi yang dibungkus kain lampin ini memang adalah anak domba Allah yang membatalkan segala keharusan untuk mempersembahkan korban sesuai dengan ukuran dunia. Maka saudara-saudara, saat ini kalau saudara sedang bergumul dalam keterbatasan, saudara belum bisa berdamai, belum bisa seperti yang tadi saya khotbahkan, melihat keterbatasan sebagai sesuatu yang berharga, suatu kesempatan, mungkin saudara masih belum bisa. Maka terimalah pesan yang terakhir tadi. Bahwa sekalipun ini rasanya berat, rasanya mungkin menyakitkan, rasanya mungkin pahit. Tapi ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Maka berjalanlah dengan iman, jangan mengeraskan hati. Dan biarlah kita menyambut Tuhan yang sudah datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk keselamatan dunia. Amin.